Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan fungsi dan sistem produksi dan operasi pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Di dalam sebuah manajemen produksi ataupun operasi, di samping menyangkut pembahasan organisasi pabrik manufaktur, juga menyangkut pembahasan organisasi jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan jasa transportasi. Jadi sudah jelas bahwa dalam manajemen produksi itu tidak hanya kita membahas terkait manufaktur saja, tetapi kita juga membahas terkait dengan organisasi jasa, ya kan? Ada perbankan, ada rumah sakit, dan jasa transportasi. Dalam kegiatan produksi dan operasi, manajer produksi dan operasi harus mampu membina dan mengendalikan arus masukan dan keluaran serta mengelola penggunaan sumber daya yang dimiliki. Jadi selaku manajer pada produksi atau operasi harus bisa memberikan pembinaan dan memberikan pengendalian terkait dengan apa yang didapat dan apa yang harus dihasilkan. Pembinaan itu harus menggunakan sumber daya yang ada sehingga sumber daya itu dapat dimaksimalkan, dioptimalkan untuk mendapatkan output dari perusahaan itu sendiri. Sebelum suatu kegiatan produksi dan operasi dimulai, maka manajer produksi dan operasi harus merancang peralatan fisik termasuk lokasi dan kapasitas penyimpanan tenaga kerja arus pekerjaan dan dipergunakan. Jadi sebelum kegiatan produksi, sebelum perusahaan itu memproduksi sebuah barang ataupun produk, maka yang harus dipersiapkan oleh seorang manajer produksi atau operasi itu yang pertama adalah peralatan fisik. Peralatan-peralatan terkait penunjang pada produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, termasuk pada lokasi di mana ini akan diproduksi, ya, kapasitas gedungnya seperti apa, ya, jauh tidak dari lokasi-lokasi strategis perkotaan atau perbankan dan lain sebagainya, termasuk dari jenis transportasinya, penyiapan tenaga kerja dan arus pekerjaan yang dipergunakan. Jadi semuanya harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah produksi itu secara massal dan kemudian produknya kita jual kepada masyarakat. Jadi semuanya harus kita persiapkan terlebih dahulu, termasuk pada sumber daya manusianya yang akan kita gunakan. Kita membutuhkan berapa? 1, 2, 3 atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan. Seperti diketahui bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen produksi itu merupakan pengambilan keputusan, ya. Segala aspek yang terjadi pada perusahaan tersebut, maka pengambilan keputusan itu ada pada manajemen produksi dan operasi. Kenapa? Karena memang ini yang menjadi tanggung jawab utamanya, ya kan? Baik itu dari segi perencanaan, ya kan? Baik itu dari segi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam arti manajemen, ya kan, manajemen itu kan adalah perencanaan, pengendalian, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilepaskan dari manajemen itu sendiri, yaitu adalah evaluasi. Ya. Jadi evaluasi juga pengambilan keputusan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, pengendalian dan evaluasi itu penting juga harus dilakukan oleh seorang manajemen produksi. 3 pengertian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan manajemen produksi dan operasi. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua sistem, yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Fungsi dan produksi dan yang dimaksud dalam fungsi, yang pertama adalah fungsi pemasaran.
Ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi pemasaran, tanggung jawab untuk menciptakan permintaan dan menghasilkan penerimaan penjualan. Fungsi pemasaran ini ya, untuk menciptakan permintaan dan menghasilkan penerimaan penjualan. Jadi mereka itu adalah fungsi sebagai pemasok dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan sebagai penghasil dari penerimaan dari hasil penjualan tersebut, dari hasil yang produk yang dijual kepada masyarakat. Terus yang kedua adalah fungsi produksi dan operasi. Tanggung jawab untuk menghasilkan produk dan berupa barang ataupun jasa yang akan menimbulkan penawaran. Jelas ini pada sebuah produk ataupun jasa terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus yang ketiga adalah fungsi keuangan. Tanggung jawab untuk mencari sumber dana yang murah dan mengalokasikan seoptimal mungkin dalam investasi sehingga menghasilkan keuntungan dan tercapainya tujuan perusahaan. Jadi segala keuangan yang ada di dalam perusahaan maka ada pada fungsi keuangan ini. 4 fungsi penting dalam proses produksi dan operasi. Yang pertama adalah proses pengolahan, yang kedua jasa-jasa penunjang, yang ketiga adalah perencanaan, dan yang keempat itu adalah pengendalian atau pengawasan. Proses pengolahan, yang pertama sistem proses produksi dan operasi. Umumnya sistem ini banyak digunakan untuk pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bagi industri. Terus yang kedua adalah produksi massa atau produksi produk, misalnya pada pengolahan atau produksi assembling mobil atau barang elektronik, produksi massa sebanyak-banyaknya, atau multi produk seperti industri kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah proses konstruksi, di mana produksi dilakukan dengan membangun suatu produk dengan menggunakan bahan atau barang serta komponen yang dikumpulkan pada suatu tempat pengerjaan konstruksi. Proses produksi dan operasi seperti ini terdapat pada pabrik kapal dan atau industri pesawat terbang. Yang kedua adalah jasa penunjang pada pelayanan produksi, desain produk, teknologi, dan cara penggunaan sumber daya. Ini yang menjadi jasa-jasa penunjang. Terus yang ketiga adalah perencanaan. Ini juga penting karena perusahaan itu tanpa adanya perencanaan tidak akan bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah ditetapkan. Maka harus ada yang namanya perencanaan. Perencanaan produk, operasi dan produksi. Yang selanjutnya adalah perencanaan persediaan dan pengadaan, perencanaan umum, perencanaan penggunaan kapasitas mesin. Yang 5 adalah perencanaan pemanfaatan sumber daya manusia. Ini semuanya kita harus rencanakan dengan baik. Termasuk contoh kecil, ada perencanaan pemanfaatan sumber daya manusia. Pada tahun pertama kita membutuhkan berapa tenaga kerja, misalnya 10. Terus 2 bulan lagi kita membutuhkan tambahan 2. Terus begitunya, harus sesuai dengan perencanaan. Maka tidak akan ada yang namanya over budgeting, ya. Karena semuanya sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah pengendalian dan pengawasan. Pengendalian produksi dan operasi. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan persediaan, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pengendalian pengawasan biaya. Semuanya harus kita kendalikan, semuanya kita harus awasi. Karena apa? Karena pelaksanaan yang tidak dikendalikan, maka itu akan ada hal-hal kecil yang menyeleweng. Baik itu terkendala teknis, atau terkendala yang lainnya. Maka perlu adanya pengendalian ataupun pengawasan terkait dengan pelaksanaan, terutama di perusahaan. Sistem adalah merupakan suatu rangkaian unsur yang saling berkaitan dengan dan tergantung serta saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan bagi pelaksanaan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Ini adalah sebuah sistem. Sedangkan sistem manajemen produksi dan operasi adalah suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam transformasi input menjadi output. Jadi
segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan, unit-unit di dalam perusahaan itu kan berbeda. Ada unit pemasaran, ada unit produksi, ada unit keuangan, ada unit apa lagi? Ada unit kebersihan dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kesatuan sehingga dapat bekerja sama dan yang nantinya adalah tercapainya output ataupun tujuan dari perusahaan itu sendiri. Manusia, ya kan? Ini sistem produksi dan operasi. Manusia yang menjadi input dalam sistem produksi Indonesia, yang pertama adalah manusia, mesin, material, metode, energi, dan informasi. Ini sedangkan untuk menghasilkan sebuah output, maka adanya proses transformasi. Proses transformasi. Apa itu proses transformasi? Maka kalau ingin menghasilkan sebuah produk, maka adanya proses pembuatan produk. Ya nanti pada outputnya apa? Barang ataupun jasa. Ini adalah salah satu contoh sistem produksi dan operasi. Produksinya hotel, ya kan? Masukan resepsionis, bellboy, laundry, keluarannya adalah jasa penginapan dan sebagainya. Termasuk pada universitas. Masukan atau inputnya adalah fakultas, serta perlengkapan pengetahuan dan sebagainya. Keluarnya outputnya adalah mahasiswa yang dididik, penelitian, pengabdian, ya kan? Tridharma itu adalah output dari universitas. Sistem produksi secara umum yang sering dipergunakan, yang pertama sistem seri adalah di mana dua atau lebih sistem merupakan satu sistem yang lebih besar. Yang kedua adalah sistem paralel. Adalah perusahaan memproduksi barang yang serupa di beberapa pabrik dengan lokasi yang berbeda, tetapi dalam saat pengerjaan yang sama, sehingga dapat memproduksi dengan jumlah yang lebih besar. Sistem perumusan kebijakan, ya kan, yakni menyelaraskan kebijakan organisasi perusahaan dengan memproses dan mengolah serta menganalisis informasi yang mencerminkan keadaan perusahaan sekarang dan di masa yang akan datang. Fungsi dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menganalisis data atau informasi untuk perumusan kebijakan perusahaan sebagai panduan dalam bentuk planning serta pengendalian. Jadi sistem ini adalah mengumpulkan dan mengolah data sebagai panduan untuk kebijakan perusahaan ke depan. Perusahaan itu akan melakukan apa ke depan? Akan ekspansi kemana ke depan? Sistem pengendalian umum, ya kan? Fungsi sistem ini adalah mengubah dan mentransformasikan informasi untuk dasar pengukuran, pengevaluasian, dan pemantauan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Serta sekaligus memberikan upaya dalam perbaikan atau koreksi agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Terus yang ketiga adalah sistem pengendalian antara. Fungsi dari sistem ini adalah untuk memberikan dukungan pelayanan yang dibutuhkan oleh subsistem dalam organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.